Materi Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2023 ini nih. Ada 3 bagian tes, yaitu yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua tes intelijensia umum atau TIU, yang ketiga tes karakteristik pribadi atau TKP. Yang pertama TWK. Tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kita. Nah, penerapannya ada 5 bagian nih. Yang pertama, nasionalisme. Kita diajak untuk mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, serta tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas, yaitu mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Keempat, pilar negara, yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir, bahasa negara, yaitu mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lanjut kedua, TIU. Tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kita dalam menerapkan ada 3 bagian, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Dimulai dari kemampuan verbal. Nah, pada kemampuan verbal ini ada 3 bagian. Yang pertama, analogi, yaitu mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menerapkan hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang ada. Yang ketiga, analitis, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua, kemampuan numerik, meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, berhitung, untuk mengukur kemampuan kita dalam berhitung cepat. Yang kedua, deret angka, untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif, untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat, soal cerita, untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan yang terakhir, kemampuan figural, yaitu meliputi 3 bagian. Yang pertama, analogi, untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menerapkan hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan, yaitu mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, serial, untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Dan selanjutnya yang terakhir, tes karakteristik pribadi atau TKP. Di sini untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kita dalam menerapkan 6 bagian, yaitu yang pertama pelayanan publik, di mana harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja, yaitu mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam, anti-radikalisme, yaitu mampu menerapkan sikap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Pengerjaan soal SKD ini ada jumlah soal, waktu pengerjaan, dan bobot nilai soal. Untuk jumlah soal ada 110 soal dengan rinciannya TWK itu 30 soal, TIU itu 35 soal, dan TKP 45 soal.
Buat waktu pengerjaannya ada dua jenis untuk pelamar umum, yaitu 100 menit atau 1 jam 40 menit, dan untuk penyandang disabilitas sensorik netra yaitu 130 menit atau 2 jam 10 menit. Nah, untuk bobot nilai soal yang TIU dan TWK ini, tiap soal bernilai 5 jika benar dan 0 jika salah atau tidak menjawab ya. Untuk yang TKP, tiap soal bernilai paling tinggi itu 5 poin dan paling rendah itu 1 poin. Kalau nggak menjawab, dia dapat 0 poin. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Jadi totalnya 550. Ini udah nilai maksimalnya ya. Nilai ambang batas atau nilai batas terendah atau yang sering kita sebut passing grade adalah nilai batas minimal yang wajib kita penuhi dalam tes SKD CPNS agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada 4 bagian passing grade yang berbeda, yaitu yang pertama untuk pelamar umum. Total nilai yang harus dicapai yaitu 311 dengan rincian. Yang pertama, nilai 65 untuk TWK, nilai 80 untuk TIU, dan nilai 166 untuk TKP. Untuk pelamar cum laude atau lulusan terbaik, total nilai terendah yaitu 311 dengan rincian nilai TIU paling rendah adalah 85. Dan untuk yang ketiga, pelamar diaspora, total nilai terendah 311 dengan rincian nilai TIU terendah yaitu 85. Dan yang terakhir yaitu pelamar disabilitas dan putra-putri wilayah Papua. Total nilai terendah yang harus dicapai yaitu 286 dengan rincian nilai TIU paling rendah adalah 60.